Ya, hari ini kita masih melanjutkan pembahasan fikih nikah, ahkamul usrah. Ya, kitab ahkamul usrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Terakhir itu kayaknya kita membahas tentang apa? Hukukuz zaujah ya. Ya, zaujah. Ya, tentang nafkah. Ya, tentang nafkah. Ya, kita masih melanjutkan tentang nafkah ya. Ini masuk ke hukmu adamil infak ala zauja wa ma yatarattab ala dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Ya. Hukum adamul infak, tidak memberikan infak kepada zaujah, kepada istri. Ya. Adamul infak ala zaujah imma yakunu li ajali i'sari min az-zauj wa imma mumatalati minhu binafqah ma'al qudrah ma'al infaq atau ta'adzurul wusul binafqah ila zawja li ajali ghaibati zawj. Maka ini beberapa sebab. Pertama, mungkin memang dia tidak mampu memberikan nafkah dan nggak punya uang, atau mungkin mohon maaf sakit, stroke di rumah sakit ya gimana, ya kan? Artinya yang kerja siapa? Istrinya, ya toh, gitu kan? Jadi memang dia tidak mampu. Yang kedua, matalati minhu bin nafkah ma'al qudrah. Dia mampu memberikan nafkah, bisa berikan nafkah, punya uang, tapi dia nggak mau, enggan. Lagi clash. Nggak mau memberikan nafkah. Lagi berantem, nggak mau memberikan nafkah, gitu ya. Yang ketiga, ta'adzurul wusul bin nafkah. Sudah ngasih, dia LDM, long distance marriage. Dia LDM, tapi apa? Tapi nggak nyampe nafkahnya. Sudah ngirim, sudah transfer, nggak nyampe misalkan. Sudah ngirim kargo, nggak nyampe gitu ya. Dia aja gaibati zauj, karena memang jauh jaraknya. Yang pertama, idza imtana az-zauj ala anil infaq li usratihi fahallaha al-haq fi mutalabah bil fasah in lam tasbir 'alaiha. Ay annahu laysa laha al-haq fi mutalabah fil fasah wa annahu la yajuz al-fasah nikah bisababil asar. Nah, ini pertama jika karena apa? Jika karena nggak mampu, entah itu dia nggak bisa cari kerja, nggak dapat kerja terus, kena PHK, nggak dapat kerja terus, ya berbulan-bulan nggak dapat kerja, ya. Yang kedua, atau mungkin dia sakit, gitu ya, banyak macam-macam di sini. Atau mungkin mohon maaf karena dia di penjara, ya macam-macam sebabnya ya. Al-i'sar, yang penting dia tidak mampu untuk memberikan nafkah karena kesulitan dirinya sendiri. Ya. Maka di sini ada 3 pendapat. Boleh nggak dia, si istri ini memfasah nikahnya, membatalkan pernikahannya karena dia tidak diberikan nafkah. Itu ya. Jadi yang dimaksud ini fasah nikah, bukan cerai. Karena kalau cerai di situ ada iddah. Lalu nanti ada pemberian mahar lagi. Ya, tapi sini fasah nikah sih sudah langsung putus, sudah nggak ada. Ya, ya. Sudah tidak ada lagi apa namanya? Hubungan antara suami dan istrinya. يرى الحنفية والزيدية والمالكية والظاهرية أنها لا تملك فراقه لذلك فتسقط النفقة على مؤسر في مذهب المالكية والظاهرية فإن قدر على بعضها طلب منها ما يقدر عليه وما لم يقدر عليه يسقط عنه. Menurut madhab Hanafi, Zaidiyah, Malikiyah, Zahiriyah, Hanafi, Zaidiyah, Malikiyah, Zahiriyah. 4 madhab ini mengatakan tidak ada bagi istrinya untuk menfasah, membatalkan pernikahannya. Ingat, bukan talak, tapi fasah. Bedanya apa? Talak itu ada masa iddah, bisa rujuk. Lalu ada pemberian mahar ya dari suami ke istrinya. Kalau fasah tidak ada masa iddah, tidak ada rujuk. Ya. Tapi kalau mau rujuk dengan akad baru, gitu ya. Nah, maka ya tidak ada fasah nikah, pembatalan nikah. Ya sudah, kalau dia mampunya ngasihnya 500.000 per bulan, 500.000. Ya.
untuk sebulan untuk kehidupan saya. Maka kalau misalkan istrinya harus kerja, ya silahkan kerja, gitu ya. Anha la tamliku firaquhu, nggak ada, ya, nggak boleh, nggak diperkenankan untuk apa, untuk memisah, atau fasah nikah, batal nikah. Liqaulihi ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwasanya Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya, ya. Wa yaru al-Hanafiyah anna nafaqah takunu dainan alaihi wa yufduha al-qadi wa yastawfi minhu halah yasarihi. Adapun Hanafi menambahkan itu nanti bakal jadi hutang suaminya, dan ditetapkan sama hakim. Kalau istrinya nuntut, saya selama 3 bulan nggak dikasih nafkah, kenapa? Suami saya di penjara, 3 tahun juga, kenapa? Suami saya di penjara, gimana? Maka ya istrinya menuntut nanti ke hakim, silakan untuk ke hakim, nanti hakim mengasih, oh kamu hutang ke istri kamu sekian karena tidak menafkahi selama sekian tahun. Istrinya nuntut, misalkan suami saya di rumah sakit terus selama sebulan, ya, istrinya nuntut mau nafkah, maka silakan ke hakim untuk nanti hakim memberikan putusan agar suaminya memberikan sekian juta, sekian ratus ribu untuk istrinya dalam nafkah tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kedua, wayar Syafi'iyah wal Hanabilah, ya, wa yarwi an jama'atin minas sahaba wat tabi'in wa ghairuhum az-zawj idza a'sara bin nafqah falaha an tafsah an-nikah idza lam tasbir alaihi, wastadallu bima ruwiya an Abi Hurairah anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi rajuli la yajidu fima yunfiq ala imrati qala, ya, yufarriqu bainahuma. Mazhab Syafi'i, Hambali, dan beberapa riwayat dari sahabat dan tabi'in, ya, jadi sahabat mengatakan demikian, tabi'in mengatakan demikian. Ini bukan hadis, ya, tapi perkataan sahabat maupun tabi'in yang diriwayatkan, ya, hingga sampai ke Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Az-zawj idza an-zawj idza a'sara bin nafqah falha an tufsa an-nikah. Maka ketika suaminya itu susah, tidak mampu memberikan nafkah, boleh bagi istrinya untuk memfasah nikah, membatalkan nikah, itu ya, boleh. Hadisnya kuat ini, ya, hadis riwayat Baihaqi, ya. Saat itu Rasulullah ditanya dalam kasus ada seorang laki-laki yang dia tidak punya nafkah, tidak punya sesuatu apapun untuk nafkah. Kemudian Rasul menjawab, yufarriqu bainahum, maka dipisahkan saja bainahum. Nah, wastadalu aidan bima ruwiya an Umar bin Khattab annahu kataba illa umara'ul ajnad fi rijal ghabu an nisa'ihim fa amarahum bi an yunfiqu aw yutliqu fa in talaqu ba'athu bi nafqati ma madhu. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengirimkan surat kepada para pemimpin di Ajnad, ya, tentang perihal perempuan. Jadi pada saat itu banyak kasus sengketa rumah tangga, hanya ngirim surat. Udah, mereka kalau misalkan mereka mampu memberikan nafkah, silakan, ya, atau silakan pisah saja. Kalau pisah, ya, ba'athu bi nafqati ma madhu. Maka apa? Kalau ini sini bahasanya cerai. Lalu uang cerainya, ya, itu bukan mahar tapi apa? Yaitu nafkah-nafkah yang belum terbayarkan, gitu. Ya. Wahtaju aidan biqouli ta'ala fa imsakun bima'ruf aw tasrihun bi ihsan. Ya. Maka di sini kalian boleh menahan agar wanita itu bisa hidup tinggal dengan kalian dengan memberikan sesuatu yang baik, atau tasrih bi ihsan, atau berpisah dengan baik. Maka laisal imsak ma'at tarkil infaq wa imsak bi ma'ruf. Ya.
maka nggak mungkin dong, tidak apa namanya, tidak nyambung kalau misalkan kalian menahan istri-istri kalian tapi tidak beri nafkah gitu. Kemudian yang kedua, ya, jadi ini ada dua pendapat, ya. Pendapat yang pertama, tidak ada fasah. Pendapat yang kedua ada fasah. Dan yang pendapat yang lebih kuat di sini adalah pendapat yang kedua. Pendapat Syafi'i dan Hambali. Ataupun Maliki dan Hanafi tidak ada fasah. Ya, gitu. Kemudian, wa in kana zawj musiran wa imtana'a 'anil infaq, fa hal yuthbatu lahal fasah aw annahu la yathbut laha fasah. Ini ma ta'khudhu min malihi wa in qudirat wa tunfiqu 'ala nafsiha aw tarfa' amruha ila al-hakim fa ya'muru bil infaq. Maka ini yang kedua, dia mampu, bisa nafkah, bisa cari nafkah, mampu memberikan nafkah, punya uang untuk ngasih, gitu ya. Dia bisa punya uang untuk ngasih istrinya, tapi dia nggak mau ngasih. Entah itu gara-gara kasus, misalkan lagi berantem, apapun itu masalahnya, dia tidak mau ngasih. Jadi permasalahan yang pertama, dia tidak mampu. Yang kedua, dia tidak mau. Gimana? Yarul fuqaha, ya, minal Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabila, Zahiriyah, ya, Zaidiyah. Jadi 5 madhab di sini. Zaidiyah, Zahiriyah, Hanabila, Syafi'iyah dan Hanafiyah mengatakan bahwasanya laha al-haq fi talabil fasakh. Maka wanita tersebut punya hak untuk meminta pisah. Ya, pembatalan nikah. Wa inna ma ta'khudhu nafqatuha min malihi in qadirat fa in lam taqdir rafa'at ila al-hakim. Kalau dia mampu mengambil haknya, maka silakan ambil haknya dari harta suaminya. Kalau dia tidak mampu, maka silakan angkat urusan ini ke hakim, biar hakim menentukan berapa. Ya. Wa yarul malikiyah. Oh, maaf. Wastadul bihadis Hind zauj Abi Sufyan. Ya, ini didasarkan pada hadis Hind, ya, istri dari Abi Sufyan. Fa innaha lama syakat amrha illa Rasulullah SAW. Fa amarha an ta'khud nafaqataha min malihi wa lam yaj'al laha al-fasakh. Ya. Jadi Hind ini syakwa atau ngadu ke Rasulullah. Hanya ya sudah diperintahkan untuk udah kamu ambil hak kamu dalam nafkah itu. Ya, hak kamu nafkah itu ambil dari hartanya. Kalau kamu mau fasah silakan fasah, tapi saat itu dia tidak mau mengambil fasah, artinya hanya mengambil nafkahnya saja. Yang kedua, wa yaral maliki annahu idza imtana'a ma'al infaq minal infaq kana lahal khiyar fil baqa wa talabut talaq minhu. Maka mazhab Maliki boleh dia menetap, ya, atau bisa meminta untuk pisah, minta untuk cerai. Jadi ada dua pendapat di sini. Ya. Kemudian yang ketiga, wa in ta'adzarat an-nafaqah fi halati ghaibatihi an ghaba wa lam yatruk laha nafqah wa lam yaj'al wakilan yu'tiha nafqah fa in kana lahu mal rufi'at amrah ila al-hakim liqaddir laha nafqah fatukhad min malihi fa illam yakun laha mal lahu mal fa yufsah nikah. Yang ketiga adalah suaminya pergi jauh kerja, atau mungkin tiba-tiba menghilang, saat safar tiba-tiba menghilang. Sudah ngasih nafkah tapi belum sampai misalkan. Atau ya, saat safar misalkan izinnya pamit dia ke Semarang misalkan, tiba-tiba menghilang, nggak ada jejak. Ya. Kalau misalkan dan dia tidak ngasih uang sebelumnya, ya, atau tidak memberikan uang kepada wakil, diwakilkan siapa, misalkan omnya atau siapa gitu ya. Kalau misalkan suaminya dia punya harta, maka diambil dari hartanya. Misalkan di rumah ada TV, silakan. Ya, atau mungkin di rumah
dia punya motor misalkan, motornya 2, silakan dijual motornya untuk nafkah. Boleh, itu hak itu. Ya. Kalau dia punya harta, maka silahkan ambil dari harta suaminya. Oh, dia punya emas, silakan. Itu ya. Tapi kalau misalnya dia nggak punya apa-apa, dia cuma punya misalkan untuk kebutuhan dia juga, kompor misalkan, lah kompor kan untuk masak, magic jar misalkan, ini untuk masak, gitu ya. Nah, maka boleh nggak fasah, ya, bayar Zaidiyah wal Hanafiyah, ya, wa huwa qaulun fi madzhab Syafi'iyah, ya, bi annaha la yafsah, Zaidiyah dan Hanafiyah, dan ada pendapat dari madzhab Syafi'iyah, ya, itu maka tidak ada fasah. Yang kedua, qala Malikiyah in kana ghaibatuhu qaribah imkanu irsal ilaihi wa yuqalu lahu imma an yunfik aw yutlaq. Kalau misalkan dia dekat jaraknya, maka apa? Maka itu menjadi hak tuh bagi istrinya untuk mau cerai mau lanjut. Kalau dekat jaraknya. Tapi kalau misalkan dia nggak tahu, ya, nggak tahu jaraknya di mana, jauh misalkan, dan kesulitan misalkan dia di Papua sana, kesulitan untuk menjangkau nafkahnya, ya, memberikan nafkahnya gitu ya. Nah, itu maka menurut Maliki tidak ada fasah atau tidak bisa dipisahkan. Jadi tetap lanjut. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah wayar Syafi'i wal Hanabila fil masyhur anhum. Ya. Ini pendapat dari mazhab Syafi'i dan Hambali. Annahu idza ghaba wa lam yatruk nafqah kana laha khiyar fil fasah. Jadi menurut mazhab Syafi'i dan Hambali khiyar, boleh dia lanjut, boleh dia pisah. Seperti itu. Ya. Dan ini yang berkaitan dengan apa? Dengan nafkah. Jadi permasalahannya cukup pelik nih, karena memang dia tidak mampu memberikan nafkah. Entah itu dia memang dia tidak mampu, atau dia tidak mau, atau apa tadi? Dia hilang gitu saja, hilang tanpa ada kabar. Ya. Atau mungkin dia sudah berikan tapi tidak sampai ke istrinya. Seperti itu. Kemudian kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu Muhammad wal afu minna wassalamu.